stay in. Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on, Hidup remaja itu punya banyak waktu. Kita make yourself comfy berikut yang tadi adalah on me. Kenapa sih anak zaman sekarang suka banget berkelahi? It's over, 'cause ain't nobody's ketika kamu milih mencoba rasa and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Di sini kami akan memberikan beberapa contoh tentang kenakalan remaja. Karena masa remaja adalah masa penuh warna dan masa di mana kita mencari jati diri kita sendiri. Tapi apakah kalian tahu tentang canda, tawa, cita-cita yang mereka nikmati itu ada sisi gelap yang mereka sering abaikan. Kenakalan remaja bukan hanya soal tentang melanggar aturan aja, tetapi di mana tentang masa depan yang bisa berubah hanya karena satu kesalahan yang fatal. Apakah yang sebenarnya terjadi di dalam fenomena ini? Inilah kisah generasi yang penuh potensi namun sering terjebak di jalur yang salah. Kenapa sih suka banget berkelahi? Nah, kadang kalau lagi emosi banget, kita jadi gampang buat kepancing buat berkelahi. Selain itu, ada juga yang mau nunjukin siapa yang paling hebat atau cuma ikut-ikutan teman. Apa aja sih akibatnya kalau berkelahi? Banyak banget, bisa jadi asing buat teman-temannya, terus jadi bahan omongan, hubungan sama teman jadi rusak, bahkan bisa jadi kena marah orang tua atau guru. Cara untuk mengatasi biar gak berkelahi itu gampang banget sebenarnya. Kalau lagi emosi, bisa buat diredain dengan cara bermain game atau ngobrol dengan teman deket, curhat-curhat. Itu mudah kan daripada berkelahi dengan akibat yang banyak itu. Nah, intinya berkelahi itu tidak keren sama sekali. Lebih baik kita jadi teman yang baik, saling menghargai, dan selalu cari solusi untuk segala masalah dengan cara damai. Paham kan sampai sini? Nah, yuk kita jadi teman yang baik dan saling menghargai. Cukup. Mani-mani deh kamu ngapain ada dulu pegang. Sokok mana? Oh, ini kamu mau. Jangan ya, Dek ya. Pernah ngerasain terus dijahilin terus-terusan sama orang lain. Itu tuh namanya dibully. Kayak kita misalnya dijelekin, dikucilkan, atau bahkan dipukulin. Gak enak banget kan rasanya. Kenapa sih ada aja orang yang suka ngebully? Mungkin karena dia lagi nggak punya teman, jadi nyari perhatian dengan cara yang salah. Atau bisa juga karena dia lagi nggak bahagia, terus nyari pelampiasan ke orang lain. Kalau kamu lagi dibully, jangan diam aja ya. Cerita aja sama orang yang kamu percaya, kayak orang tua, guru, atau teman dan kakak. Mereka pasti bakal bantuin kamu. Ingat, kamu nggak sendirian kok. Buat kamu yang suka lihat temannya dibully, jangan ikutan ya. Sebaliknya, coba ajak dia ngobrol atau bantuin dia lapor ke guru. Kita harus saling menjaga satu sama lain kan. Intinya, bullying itu nggak keren sama sekali. Kita harus jadi teman yang baik dan saling menghormati. Yuk kita bikin lingkungan yang ramah dan bebas dari bullying. Ya Pak, aku sekarang benar-benar ini. Apa sih Pak ini? Gak jelas. Jangan ya, Dek ya. Berikut yang tadi adalah contoh kenakalan remaja dari pacaran. Penyebab kenakalan remaja dalam pacaran. 1. Kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang kedua, pergaulannya bebas. Yang ketiga, kurangnya pendidikan seksual. Yang keempat, tekanan teman sebaya. Dampak kenakalan remaja dalam pacaran. 1. Dampak psikologis. Dapat membuat stres, depresi, atau trauma akibat hubungan tidak sehat. Yang kedua, dampak sosial. Penurunan reputasi atau relasi sosial yang rusak. Yang ketiga, dampak pendidikan. Prestasi akademik menurun karena kehilangan fokus. Yang keempat, kehamilan tidak diinginkan. Berisiko merusak masa depan remaja. Cara mengatasi dan mencegah.
1. Pendidikan seksual sejak dini, memberikan pemahaman tentang batasan dan tanggung jawab. Yang kedua, pengawasan orang tua, tetap memantau kegiatan anak tanpa terlalu mengekang. Yang ketiga, komunikasi terbuka, membiasakan anak berbicara tentang perasaannya kepada orang tua. Yang keempat, membangun kesadaran, memberi informasi tentang dampak negatif dari hubungan yang tidak sehat. Yang kelima, kegiatan positif, mengarahkan remaja ke aktivitas yang bermanfaat seperti olahraga atau organisasi sekolah. Kesimpulannya, pacaran di kalangan remaja bisa menjadi pengalaman yang sehat jika dijalankan dengan batasan dan tanggung jawab. Namun, tanpa pengawasan dan pemahaman, hal ini bisa berujung pada kenakalan remaja yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Edukasi yang komprehensif dan peran aktif orang tua sangat penting untuk mencegahnya. Jangan deh ya. Ketika kamu memilih mencoba, saat itulah kamu mempertaruhkan masa depanmu. Merokok dan narkoba biasanya kecil, namun membawa risiko yang sangat besar. Setiap dosis dan setiap hisapan mendekatkanmu pada risiko yang mungkin tak pernah kamu bayangkan. Apakah hidup yang berharga itu akan dikorbankan demi kesenangan sesaat? Yuk, hindari kenakalan remaja dan pola gaya hidup yang buruk mulai dari sekarang.